Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar teknologi perkantoran pada mata pelajaran manajemen perkantoran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teknologi perkantoran, mengidentifikasi jenis-jenis teknologi perkantoran, menyebutkan manfaat penggunaan teknologi dalam kegiatan kantor, memberi contoh penerapan teknologi dalam dunia kerja kantor. Apa itu teknologi perkantoran? Teknologi perkantoran adalah segala bentuk penggunaan alat, perangkat lunak, dan sistem informasi yang digunakan untuk menunjang pekerjaan administrasi dan operasional di kantor. Contoh komputer, printer, mesin fotokopi, aplikasi Office, cloud storage. Perkembangan teknologi di dunia kantor. Dulu, manual mesin ketik, filing cabinet. Pada masa lalu, pekerjaan kantor dilakukan secara manual, artinya tanpa bantuan komputer atau teknologi digital. Mesin ketik digunakan untuk membuat surat atau dokumen. Jika ada kesalahan, harus dikoreksi dengan cairan koreksi, tip X, atau diketik ulang. Filing cabinet, lemari arsip, digunakan untuk menyimpan dokumen dalam bentuk fisik, kertas. Pengarsipan dilakukan secara manual, sehingga pencarian dokumen bisa memakan waktu lama. Komunikasi menggunakan telepon kabel, surat pos, atau tatap muka langsung. Ciri khas era ini, lambat, kurang efisien, dan memerlukan ruang penyimpanan besar. Sekarang, digital komputer, server, cloud, e-filing. Di era modern, dunia kantor telah beralih ke sistem digital. Komputer dan laptop menggantikan mesin ketik, sehingga dokumen lebih mudah dikoreksi, dicetak, atau dibagikan. Server dan cloud storage memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dan bisa diakses dari mana saja secara online. E-filing, arsip elektronik, memudahkan pencarian dokumen hanya dengan kata kunci. Komunikasi dilakukan dengan email, video conference, Zoom, Google Meet, dan chat online. Ciri khas era ini, cepat, efisien, fleksibel, dan mendukung kerja jarak jauh. Arah perkembangan, otomatisasi, mobilitas, integrasi sistem. Teknologi perkantoran ke depan terus berkembang menuju otomatisasi. Pekerjaan berulang dilakukan otomatis oleh sistem. Contoh, surat keluar otomatis berdasarkan template, input data otomatis melalui sistem. Mobilitas. Karyawan dapat bekerja dari mana saja menggunakan perangkat mobile, laptop, smartphone. Contoh, akses Google Drive dari rumah. Integrasi sistem. Berbagai aplikasi dan perangkat kerja saling terhubung. Contoh, jadwal rapat di email otomatis masuk ke kalender dan terhubung ke Zoom. Ciri khas masa depan, kerja lebih fleksibel, sistem saling terhubung, minim intervensi manual. Jenis teknologi perkantoran, perangkat keras, hardware, komputer, printer, scanner, mesin fax, perangkat lunak, software, Microsoft Office, Google Workspace, teknologi komunikasi, email, Zoom, WhatsApp Business, penyimpanan digital, Google Drive, Dropbox, server lokal. Manfaat teknologi perkantoran, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan bantuan teknologi seperti komputer, printer, dan aplikasi pengolah data. Asteris tugas yang sebelumnya memakan waktu lama kini bisa dikerjakan lebih cepat. Asteris contoh, mengetik dan mengedit dokumen di Microsoft Word lebih cepat dibanding menulis tangan atau menggunakan mesin ketik. Asteris karyawan bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Mempercepat komunikasi dan alur kerja. Teknologi komunikasi seperti email, WhatsApp, dan video conference. Asteris memungkinkan informasi disampaikan secara instan tanpa harus bertemu langsung. Asteris alur kerja antar departemen atau antara kantor pusat dan cabang menjadi lebih cepat dan efisien. Asteris contoh, rapat bisa dilakukan secara online melalui Zoom tanpa harus berada di ruangan yang sama.
memudahkan penyimpanan dan pencarian data ***. Dengan adanya sistem penyimpanan digital, e-filing, cloud storage, dokumen disimpan dalam bentuk file digital yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Pencarian dokumen menjadi lebih mudah hanya dengan mengetik kata kunci. Mengurangi risiko kehilangan data karena file dapat di-backup. Mengurangi penggunaan kertas, paperless. Penggunaan teknologi mendukung program kantor tanpa kertas. Dokumen dibuat, dikirim, dan disimpan secara digital. Tanda tangan elektronik dan formulir online menggantikan dokumen cetak. Menghemat biaya kertas, tinta, dan ruang penyimpanan. Ramah lingkungan karena mengurangi limbah kertas. Kesimpulan, teknologi perkantoran bukan hanya mempercepat pekerjaan, tetapi juga mengubah cara kerja menjadi lebih modern, efisien, hemat biaya, dan mendukung lingkungan kerja digital yang lebih praktis. Contoh penerapan di kantor: mengolah dokumen, Microsoft Word, membuat presentasi, PowerPoint, mengatur jadwal dan rapat, Google Calendar, pengarsipan digital, e-filing system, komunikasi, email, Zoom meeting. Dampak positif dan tantangan. Dampak positif, pekerjaan lebih cepat, data lebih rapi dan mudah diakses. Tantangan, perlu keterampilan digital, ketergantungan pada listrik dan jaringan. Refleksi dan diskusi. 1. Pertanyaan pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut dengan kalimatmu sendiri. Apa yang dimaksud dengan teknologi perkantoran? Sebutkan minimal 3 ruang lingkup teknologi perkantoran dan jelaskan secara singkat bagaimana teknologi perkantoran dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja. Refleksi dan diskusi. 2. Studi kasus. Baca studi kasus berikut dan jawab pertanyaan di bawahnya. Studi kasus. Sebuah kantor menggunakan komputer dan software pengolah kata untuk membuat surat, email untuk komunikasi, dan sistem manajemen dokumen digital untuk menyimpan arsip. Identifikasi teknologi perkantoran apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut. Jelaskan manfaat penggunaan teknologi tersebut bagi kegiatan kantor. Penutup dan tugas. Kesimpulan, teknologi perkantoran adalah kunci efisiensi dan efektivitas di tempat kerja modern. Tugas mandiri. Cari dan catat 3 alat atau aplikasi teknologi perkantoran yang digunakan di kantor orang tua atau tetanggamu. Tulis manfaat dan cara kerjanya secara singkat. Terima kasih, saya Ibu Hasriani. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan saya akhiri dengan sebuah pantun ke pasar beli pepaya. Jangan lupa beli tomat. Belajar kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.